Oke, halo teman-teman, selamat sore. Gimana kabar kalian sampai hari ini? Sampai saat ini aku pulang kerja ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya yang sedang dikerjakan. Amin. Jadi sore kali ini aku bakal bahas kelebihan dan kekurangan Underbone RCB yang seri S2 double step ya. Oke, yuk kita cus pulang. Kunci ini ini. Oke. Oke teman-teman, jadi aku akan bahas kelebihan dan kekurangan soal Underbone RCB seri S2 yang tipe double step ya, depan belakang. Jadi ini setelah ya katakanlah 2 bulan lebih lah pemakaiannya. Jadi aku beli ini tuh bulan April 2021 dan sekarang itu vlognya aku bikin di bulan Juni 2021 gitu teman-teman. Oke, aku akan bahas dulu ya beberapa kelebihannya. Yang pasti pertama kali saat dilihat waktu kepasang ini keren, bentuknya keren teman-teman. Jadi secara looks ini menambah kegantengan motor walaupun hanya mengganti bagian footstepnya saja gitu ya, nggak dipungkiri sih memang tambah ganteng. Itu satu, secara looks, secara tampilan ya tambah ganteng. Terus yang kedua kelebihannya adalah yang pasti Underbone ini nggak jomblo ya, nggak kayak yang mengendarai. Jadi Underbone ini sudah dilengkapi dengan footstep belakang alias double step. Jadi penumpang nanti atau boncengar kita itu tidak akan merasa bingung, soalnya sudah ada footstep di bagian belakangnya tuh. Nah, terus kelebihan yang ketiga, cepet banget ya. Kelebihan yang ketiga adalah bahannya ini tebal teman-teman. Jadi yakin kalau ini memang kuat gitu loh. Secara bahan itu tebal ya, kurang lebih 1 cm lah ya. Oke, lanjut ya soal tadi bagian ketiga. Bahannya tebal, jadi nggak main-main dalam proses produksinya. Terus apalagi ya, udah dari looks, tampilan, terus dari fitur belakangnya sudah pakai step belakang, terus dari bahannya yang tebal. Kebetulan saya ini dapat yang warna silver ya teman-teman, soalnya memang susah untuk cari bahan yang berwarna hitam. Sempat searching dulu, tanya sama sellernya juga, ternyata yang ready yang silver gitu. Ya sudah, tidak apa-apa, toh juga fungsinya sama. Terus apa lagi ya, mungkin teman-teman yang sudah pakai Underbone RCB bisa menambahkan apalagi untuk kelebihan yang dimilikinya ini Underbone RCB seri S2 yang double step. Mungkin kalau dari saya sih itu ya. Nah, ini kekurangannya ini saya biasalah ya, netizen ya. Netizen, saya juga menyadari kalau saya juga netizen. Jadi kekurangannya ini juga lumayan banyak ternyata teman-teman. Untuk saya loh ya.
Jadi kekurangannya yang pertama mungkin ya dari segi harganya. Harganya ini lumayan menguras kantong buat saya. Buat saya loh ya. Buat orang yang ya bekerja biasa lah ya. Ini harganya lumayan menguras kantong, yaitu 1,7 juta teman-teman. Untuk sebuah paket underbone MX King double step gitu. Kekurangannya yang pertama itu dari segi harga, terus dari segi fitur. Nah, ini yang saya sayangkan adalah untuk apa ya, untuk tuas kopling yang sebelah kiri dan juga tuas rem yang sebelah kanan itu ya. Ini saya sering kali untuk tuas rem yang sebelah kanan, rem kaki ini ya, ini saya sering kali nyetel ulang karena mungkin ya salah pemasangan dari sayanya sendiri. Jadi by the way, ini saya masang underbone pasang sendiri teman-teman, tanpa bantuan orang lain, tanpa bantuan teknisi ataupun mekanik, hanya mengandalkan keberanian diri sendiri dan juga nonton tutorial di YouTube. Dan itu pun tutorialnya nggak ada yang bahasa Indonesia, tutorialnya itu bahasa Vietnam sama bahasa Filipina. Saya lihat itu kebanyakan yang review malah orang Filipina sama Vietnam gitu ya. Saya modal nekat sama alat-alat aja, sama nonton tutorial di YouTube. Ya mungkin ada beberapa kesalahan yang saya lakukan pas pemasangan, jadi hasilnya tidak sempurna ya. Jadi terutama di bagian tuas kaki rem sebelah kanan ini ini saya sering nyetel ulang karena bautnya itu sering kendor alias nanti nggak kenceng gitu loh ya. Jadi tiap hari saya juga ini bawa kunci L di motor. Jadi cuplikannya seperti ini teman-teman. Jadi posisinya ini tuasnya kendor, terus saya kencengin di baut L nya pakai kunci L. Nah untuk tuas yang sebelah kiri, yang tuas persneling kakinya itu memang begini keadaannya, nggak bisa yang benar-benar apa ya, benar-benar kokoh gitu, nggak bisa. Memang seperti ini penampakannya. Mungkin hanya di punya saya, atau bisa jadi mungkin semuanya seperti ini. Jadi memang tidak, kelihatannya tidak kokoh, istilahnya mengklik gitu ya. Oke, next ya. Untuk kekurangan yang kedua tadi adalah tuas di bagian kiri persneling dan tuas di bagian kanan tuas rem ya, rem kaki. Nah untuk selanjutnya ini kekurangan yang ketiga adalah tidak disediakannya bracket untuk ini apa sih namanya tempat oli rem belakang tuh loh. Tuh tidak disediakan dari RCB nya ya bracket wadah oli yang belakang. Jadi kita mau nggak mau harus mengakal. Kalau saya sih pakainya besi bolong yang seperti ini, warna silver ya. Jadi jangan yang warna kuning. Kalau yang warna kuning itu biasanya nggak kuat, yang silver ini udah lumayan kuat untuk bracket dudukan tempat olinya. Tuh kekurangan yang ketiga ya, bisa diakalin lah ya. Terus selanjutnya kekurangan yang keempat masih sama, tapi agak beda sedikit. Jadi saya mengeluhkan di bagian bracket knalpotnya. Kenapa bahannya itu harus beda dari yang ini footstepnya gitu loh. Jadi kalian bisa lihat sendiri, ini adalah bahan yang digunakan, dijadikan sebagai bracket knalpot. Agak beda sih bahannya. Gitu ya, mungkin kekurangannya hanya itu aja teman-teman yang saya rasain.
mungkin ada penonton yang memang menggunakan seri underbone RCB double step ini juga, bisa di-sharing pengalamannya, plus minusnya seperti apa, kelebihan kekurangannya seperti apa gitu ya. Waktu pertama kali pun pakai underbone ini, jujur ya teman-teman, untuk umuran seperti saya ini pegel. Ya, saya menyadari kalau saya udah nggak muda, saya udah kepala 3, umur kepala 3, 30 sekian tahun lah ya. Dan waktu pertama kali pakai underbone ini seminggu, rasanya amazing sekali pegelnya. Terutama di bagian ini ya, kaki, betis, sama dengkul. Itu saya rasain pegelnya minta ampun. Karena kan posisinya kita nekuk ya, tidak seperti footstep yang standar, agak lebih santai. Ini posisinya nekuk, ya nggak nekuk banget, cuman kalau tidak terbiasa memang awalannya memang seperti itu, pegel di kakinya itu. Oke teman-teman, ini pengalaman aja 2 bulan lebih sedikit setelah pemakaian underbone RCB S2 double step itu ya. Silahkan komen, silahkan kasih saran, kasih ide ataupun masukan pada saya agar saya lebih berkembang lagi dalam membuat video-video untuk channel YouTube gitu ya. Kalau ada pertanyaan monggo silahkan tulis di kolom komentar biar saya tahu nanti teman-teman ini cari info seperti apa gitu ya. Oke, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Bye bye. Pegel sih tapi keren. Nah, pilih mana?